Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Di hari ini kita akan belajar tentang tematik. Ada dua subjek yang hari ini akan kita bahas. Yang pertama adalah IPA tentang energi listrik atau proses menghasilkan energi listrik. Yang kedua itu adalah ini mata pelajaran SBDP tentang poster, reklame dan poster. Sorry. Oke. Nah, untuk mempersingkat waktu, silakan siapkan alat tulis kalian. Kita akan bahas tentang proses menghasilkan energi listrik. Di dalam tampilan layar kalian, kalian sudah melihat sebuah gambar ya. Di situ ada electricity. Kita akan bahas tentang bagaimana sih cara proses menghasilkan energi listrik dari pembangkit listrik sampai ke rumah kalian masing-masing. Bahasan ini ada di tema 4 di subtema 1. Oke, kita langsung saja ya. Nah, listrik. Apa itu listrik? Listrik, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, listrik adalah daya atau kekuatan yang ditimbulkan oleh adanya pergesekan atau melalui proses kimia. Listrik dapat digunakan untuk menghasilkan panas atau cahaya, atau bisa digunakan juga untuk menjalankan mesin. Energi listrik merupakan energi yang timbul karena adanya arus listrik yang mengalir melalui hantaran. Nah, sumber utama energi listrik ini adalah pembangkit listrik. Pembangkit listrik ini akan kita bahas sekarang. Oke. Nah, contoh pembangkit listrik. Ada pembangkit listrik tenaga air atau disingkat PLTA. Ada pembangkit listrik tenaga uap atau disingkatnya PLTU. Ada juga pembangkit listrik tenaga nuklir, PLTN. Biasanya pembangkit listrik tenaga nuklir ini digunakan di negara-negara yang memiliki tingkat teknologi yang lebih tinggi ya. Contohnya di Jepang, di US atau di Amerika, di Jerman, dan di negara lain. Kalau untuk di Indonesia sendiri, masih sekedar wacana karena memerlukan penanganan yang ekstra sangat hati-hati karena berbahaya bagi kelangsungan hidup umat manusia. Oke, nah kita akan bahas tentang PLTA sekarang ya. Nah, yang difokuskan itu adalah pembahasan tentang PLTA. Mengapa PLTA? Karena di Indonesia terdapat banyak sekali PLTA. Di Jawa Barat sendiri ini ada banyak sekali. Oke, nah PLTA ini dapat menghasilkan listrik ya, memanfaatkan energi yang mengalir. Energi air maksudnya. Nah, air yang digunakan itu antara lain bisa aliran air terjun, bisa juga aliran sungai deras atau aliran yang dialirkan melalui pipa khusus yang tujuannya menggerakkan turbin. Nah, biasanya digunakan di waduk-waduk atau di danau-danau seperti itu. Oke, nah gerakan-gerakan turbin itu nantinya akan diubah menjadi energi listrik di dalam generator. Oke, nah, berikut ada contoh PLTA yang ada di sekitar kita. Ya, ada PLTA Saguling di Kabupaten Bandung Barat, ada PLTA Cirata juga, terus ada PLTA Jatiluhur di daerah Purwakarta, ada juga PLTA Raja Mandala masih di Kabupaten Bandung Barat. Oke, di slide selanjutnya, nah perhatikan video PLTA berikut. Ini adalah proses pembuatan listrik. Saya akan pandu kalian untuk mengetahui bagian-bagian dari PLTA itu sendiri. Videonya dari ini Bapak dapatkan di channel YouTube. Ini adalah proses pembentukan waduk di air sungai dibentuk ya, sampai memiliki ketinggian yang cukup. Sehingga arus air yang dibentuk ini dapat memenuhi ruang bendung. Jika nanti airnya tinggi, ada sebagian yang dialirkan lagi ke sungai, ada sebagian lagi yang dialirkan ke saluran-saluran yang dibuat khusus untuk mengalirkan. Ini adalah salurannya. Air akan mengalir ke sini. Jika air mengalir, nanti akan dibuat tampang dulu. Ada dua bagian, ada yang langsung mengalir lagi, ada juga yang mengalir ke pipa-pipa. Tampilannya air yang ini akan mengalirkan menuju bak tampung kedua.
menyalurkan air yang tadinya mengalir di pipa ini akan memutar turbin, mesin turbinnya nih, supaya yang bagaimana ya, karena air yang dikerahkan memutar turbin, turbin tadi nanti akan memutar generator. Generator itulah yang nanti akan menghasilkan listrik. Listrik yang sudah dihasilkan dari generator nanti ditampung di transformator. Dari transformator ini tegangannya nanti dinaikkan atau step up ya, kurang lebih 50.000 kV. Dari nanti proses selanjutnya adalah disalurkan ke gardu induk melalui yang namanya sutet. Kita bahas ya. Nah, jadi dari PLTA tadi, listrik yang memiliki voltase tinggi tadi disalurkan, atau setelah listrik diproduksi di PLTA, listrik bertegangan tinggi disalurkan melalui jaringan sutet atau saluran udara tegangan ekstra tinggi. Nah, contohnya seperti ini nih, ada di gambar. Kalian pasti sering melihatnya. Nah, ini adalah sutet. Nah, nanti dialirkan ke gardu induk. Sutet ini adalah penghantar listrik dengan ukuran besar ya, yang menyalurkan listrik dari PLTA ke gardu induk. Setelah listrik tadi sampai di gardu induk atau listrik tegangan tinggi tadi sampai di gardu induk, nanti listrik diturunkan tegangannya dengan transformator penurun tegangan menjadi 20.000 kV atau yang namanya step down. Nah, ini adalah gardu induk ya. Nah, di dalam gardu induk ini ada yang namanya transformator penurun tegangan. Ini nih yang kotak ini. Kalau di inset, nah ini. Oke, jadi dari 50.000 kV diturunkan menjadi 20.000 kV. Nah, langkah selanjutnya, listrik yang tadi berada di gardu induk setelah diturunkan ke 20.000 volt, listrik disalurkan ke pemukiman penduduk melalui transformator distribusi. Tapi di transformator distribusi ini listrik diturunkan tegangannya menjadi 220 volt saja, atau sesuai dengan alat-alat listrik yang berada di rumah. Nah, ini adalah transformator penurun tegangan yang ada di gardu-gardu listrik di sekitar kita. Oke, yang ini ya. Nah, nanti dari transformator penurun tegangan ini atau sistem distribusi ini, listrik dengan tegangan 220 volt tadi bisa digunakan di masyarakat, bisa digunakan untuk komputer, bisa digunakan untuk penerangan, bisa digunakan untuk televisi atau hiburan, ya, atau radio dan lain-lain. Oke, nah itulah proses distribusi listrik, bagaimana cara pembuatannya sampai ke masyarakat atau sampai bisa digunakan oleh masyarakat. Nah, kita harus menghemat listrik. Mengapa? Karena listrik sekarang yang utamanya dihasilkan oleh PLTA itu tergantung dari arus air yang ada di waduk. Kalau misalkan arus air di waduknya surut, otomatis arus listrik yang dihasilkan akan berkurang. Nah, disitulah kita harus menghemat listrik selain menghemat pengeluaran uang, untuk menghemat arus listrik yang ada supaya tidak terjadi pemadaman bergilir seperti tempo-tempo hari. Seperti itu. Nah, secara garis besarnya atau kesimpulannya seperti ini ya. Jadi dari sistem pembangkit listrik nanti disalurkan ke trafo penaik tegangan. Dari trafo penaik tegangan melalui sutet atau saluran transmisi dimasukkan ke gardu induk. Nanti di gardu induk ada trafo penurun tegangan sampai 20.000. Nah, dari gardu induk nanti didistribusikan ke masyarakat. Tetapi sebelum didistribusikan, di saluran distribusi nanti ada trafo penurun tegangan sampai kurang lebih 220 volt. Setelah itu baru bisa dinikmati oleh konsumen. Itu tadi ya proses kesimpulan proses penyaluran energi listrik dari PLTA sampai ke konsumen. Oke, terima kasih sudah memperhatikan. Terima kasih sudah mencatat materi hari ini. Semoga kalian tetap sehat selalu. Ya, terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.